Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membuka. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mematupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Disyukur 820. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Semoga berkudus menyertai saudara-saudara yang dapat menguasakan sabda di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Umat dipersilakan duduk mendengarkan dan merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula,
Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menetapkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung keluarga dari hamba yang telinganya ikut dipotong Petrus berkata kepadanya, Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendiri engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Pati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Enyahkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, untuk merenungkan wafat Tuhan. Hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Dan sebagian juga besar di antara kita datang di gereja ini dengan menggunakan pakaian yang sedikit berwarna gelap atau berwarna hitam. Sama dalam tradisi Indonesia bagian timur, ketika ada kematian orang menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Nah, pada hari ini kita menggunakan itu bukan pertama-tama bahwa kita berkabung. Ini bukan hari berkabung sedunia karena Yesus wafat. Mengapa? Ya, kalau kita merenungkan dalam peristiwa dalam salib, peristiwa ke-8, Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, tangisilah dosa-dosa. Maka pada hari ini, sekali lagi kita tidak bersedih karena Yesus wafat. Karena Yesus bukan hanya manusia sungguh manusia, tetapi Dia adalah Allah. Lewat jalan itu Ia ingin menyelamatkan kita. Tetapi kita bersedih atas dosa-dosa kita dan kita menangisi diri kita sendiri, menangisi dosa-dosa kita. Dan kita membawa semua itu di dalam misteri wafat sengsara Tuhan kita Yesus yang kemudian nanti akan memuncak besok Minggu dalam misteri Paskah. Dan ini tidak mudah. Sebagai seorang imam, taat dan setia itu penuh tantangan menurut pengalaman pribadi saya. Tetapi Yesus memberi teladan kepada kita. Kita taat, setia, menjalani, melaksanakan tugas hidup kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari sebagai bentuk konkret dari apa yang kita imani. Selanjutnya mari kita bangkit berdiri, lalu kita akan memanjatkan doa umat berdiam, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah yang kudus dan membawa semua doa kita itu di dalam misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa. Betapa hina diriku
Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan. Sambil kami mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menerima sakramen Maha Kudus, tubuh Yesus Kristus yang telah dikorbankan demi keselamatan kita. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja kepada saya.
hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Menenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya, berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.